parade. Tuhan, kalau kita pada seminggu boleh berlalu, hari ini kita boleh berjumpa, itu bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan izinkan kita boleh bertemu, boleh memberi semangat, memberi satu warna yang baru. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu terkasih. Saya minta kepada Prof. Kristanti untuk membuka acara pada pagi hari ini. Silakan, Prof. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau pagi ini Tuhan telah mengumpulkan kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, Kau memberikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama memuji nama-Mu, dan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, bukalah hati kami masing-masing, agar kami boleh makin melayani Engkau, makin mengerti akan ya. Mic-nya Pak, Ibu Kristanti tadi termute. Mic-nya Bu Kristanti mati. maaf ya, kita ulangi saja, kita berdoa lagi. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kalau pagi ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh bertemu di dalam parade ini Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati kami, agar kami layak, agar kami boleh mengerti apa kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, juga biarlah kami boleh makin melayani Engkau di dalam tiap-tiap kehidupan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah kami semua boleh memuliakan Engkau. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. 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 Saya persilakan kepada Kak Firna untuk memandu kita dalam pujian. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita diberi anugerah kembali napas hidup yang datangnya dari Tuhan, sehingga mari pagi hari ini kembali bersama-sama saya kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang menjadi andalan dalam setiap hidup kita. Amin. Bapak Ibu boleh mengikuti saya untuk menaikkan pujian ini, karena liriknya saya sudah bagikan di ruangan chat. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Engkau yang kami percaya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya padamu,
mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan yang menjadi andalan kami di sepanjang hidup kami, di dalam segala hal yang kami perbuat, di dalam segala hal yang kami kerjakan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalan, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini yakini bahwa ada mujizat setiap hari di dalam setiap hidup kita. Dengan penuh keyakinan, katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat.
ada mujizat. Di nama Tuhan, kita harus meyakini dan percaya Bapak Ibu bahwa pagi hari ini kita ada karena ada mujizat Tuhan yang selalu kita nikmati, kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Grace. Ya, terima kasih Kak Vena untuk pujiannya. Tetap percaya Bapak Ibu ya, ada mujizat. Kalau kita percaya, Tuhan pasti buka jalan. Percaya saja, kita harus percaya. Bukan karena melihat, tetapi karena Tuhan beserta kita. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang pada pagi hari ini boleh hadir dan boleh berjumpa di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita, kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita diberkati oleh Bapak Heru Chandra Mulia. Beliau adalah alumni sipil tahun 83. Kita diberkati dengan tema investasi surgawi. Apa itu investasi harta surgawi? Kita akan mendengarkan dan kita akan merenungkan supaya kita juga mendapatkan berkat investasi harta surgawi. Bukan hanya investasi dunia, tetapi investasi surgawi. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Heru. Ya, shalom, selamat pagi semua. Ya, berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, suara terdengar ya. Ya, saya ditanya sama Bu Yeni, ya, topiknya apa untuk Sabtu ini? Ya, dan saya memilih topik itu investasi harta surgawi, harta ilahi ya. Kenapa? Karena ada alasannya ya. Minggu yang lalu itu saya ikut pertemuan itu homecoming, Petra homecoming. Ada yang tahu ya? Ada yang ikut juga mungkin ya. Ya. Dan saya ketemu dengan teman-teman lama yang dulu sama-sama kuliah di Petra. Ini kan sudah 40-an tahun ya, dari waktu tahun 82, 83 begitu. Ya, dan satu hal yang mengejutkan saya ya, banyak yang sudah tua, Saudara. Ya, dan dulu kami sekolah sebagai mahasiswa, sekarang mengunjungi kampus lama, diterima oleh panitia. Panitianya mahasiswa baru, kami ditunjukkan perkembangannya UK Petra, dan ada satu panggilan yang terasa aneh di telinga saya. Mereka kalau mengatakan begini, silakan jalan sini Su, silakan jalan sini Su. Saya langsung berpikir umur saya berapa ya? Karena selama ini saya bekerja di balik media, ya dulu kan saya produksi kaset, buku, traktat, ya film dan semacam itu ya. Jadi saya nggak pernah merasa tua, Saudara. Ya, tapi begitu ketemu mahasiswa baru dipanggil Susu ya, saya mulai berpikir umur saya berapa ya. Karena itu waktu ditanya sama Bu Yeni topiknya apa, saya langsung ya investasi harta surgawi. Ya, mari kita berdoa sekali lagi ya. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk fellowship ini, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, dan biarlah Tuhan waktu 1 jam ini Tuhan berguna untuk membangun kami, membuat wawasan kami bertambah luas, dan mengarahkan kami kepada hal-hal yang benar. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Pakailah mulut dan lidah hamba untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada kita semuanya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya akan menggunakan, ya di sini ada
beberapa nama. Ini teman kuliah saya, namanya Widya Winarsih. Kalau nggak salah saya ketemu di Kalimantan. Ini angkatan saya ini. Ya. Halo, 86 halo. ya? Saya 86. 86. Iya. Saya 82 PAB 83 sipil. Oh, kalau gitu CC Widya Sriwulan. Oh iya Sriwulan, betul, ya. Widya Sriwulan. Aku ADE. Oh, kok wajahnya sama. Iya, ini soalnya lagi olahraga. Oke. Ya, Oke, makasih Pak Heru. Selamat ya. merayakan. Saya akan menggunakan PowerPoint ya. Oke, saudara, waktu itu berjalan begitu cepat, sehingga tak terasa umur kita itu bertambah, sudah STW, setengah abad lebih. Dan kalau kita lihat, mau umur berapa? Ya, kita hidup mau sampai umur berapa? Kalau mau umur 80, ya bagi yang STW sudah tinggal 30 tahun, tapi kalau buat generasi saya tinggal 20 tahun. Ya, nah kalau 80. Bagaimana kalau 70 waktu kita ini tambah pendek lagi ya. Karena itu kita perlu menggunakan waktu yang ada itu sebaik-baiknya ya. Kalau saya masuk dalam grup-grup WA, ada yang SD, SMP, SMA, sekarang banyak di dalam grup itu bicaranya soal sakit penyakit, bagaimana cara hidup sehat dan lain sebagainya. Ya, jadi membuat saya berpikir bahwa memang waktu kita ini sekarang terbatas. Ya, oke. Topiknya adalah investasi harta surgawi. Ada orang yang seumur hidupnya sibuk menimbun harta, tapi saat ia mati tidak ada satu koin pun yang dapat ia bawa ke alam baka. Semua hartanya dia tinggalkan dalam dunia. Ya. Nah, saudara, ini adalah gambar dari kekayaan orang-orang yang seumur hidupnya menimbun harta. Tapi pada saat dia meninggal, dia cuma masuk di dalam ruangan 1 kali 2 meter, ya. Dan di sana tidak pakai AC, tidak pakai fasilitas yang macam-macam, ya, 1 kali 2 meter saja, ya, dan tidak banyak atau tidak ada yang bisa dibawa ke alam keabadian, ya. Meskipun ya ada yang membawa hartanya itu di dalam kubur, tapi tidak sampai ke alam keabadian. Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, saudara, ini gambar-gambar orang-orang kaya yang waktu dikubur diisi dengan harta. Ada yang bawa emas-emasannya, ada yang bawa mobilnya dimasukkan, tapi apakah itu sampai ke alam baka? Ya, ke alam keabadian? Tidak, justru ini rawan pencurian. Ya, jadi kalau sudah berapa tahun pencuri datang, kuburnya dibongkar, hartanya tetap ada, tidak terbawa ke alam baka, dicuri. Ya, Matius 6 ayat 20 menganjurkan kita, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi firman Tuhan memberikan peluang, kesempatan kepada kita semua untuk mengumpulkan harta di surga. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu caranya bagaimana? Nomor akunnya di surga apa? Dari bank mana supaya kita bisa transferkan harta ke sana? Ya, nah saudara, caranya bukan seperti itu. Nah, itulah yang kita mau bicarakan pagi ini, saudara ya. Bagaimana cara mengumpulkan harta di surga? Yang jelas, pada waktu kita nanti masuk di surga, ternyata semuanya tidak sama rata. Ya,
ada yang punya harta, ada yang tidak punya harta, berdasarkan ayat ini. Ya, nah saudara, Jim Elliot berkata, "He is no fool who give what he cannot keep to gain what he cannot lose." Ya, orang itu tidak bodoh kalau dia memberikan apa yang tidak bisa dia tahan untuk memperoleh apa yang dia tidak bisa hilang. Ya, nah siapa Jim Elliot? Jim Elliot adalah misionaris yang melayani suku Indian Wodani ya di daerah Amazon sana, dan akhirnya bersama dengan 4 kawannya mereka menjadi martir ya dalam film End of the Spear ya. Nah, saudara, orang itu tidak bodoh kalau dia memberikan apa yang dia tidak bisa simpan ya. Nah, saudara, Matius 19 ayat 21 berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi Tuhan memberitahu caranya. Ya, ada pemuda yang datang kepada Yesus berkata, "Tuhan, aku mau masuk surga, apa yang harus aku lakukan?" "Lakukanlah perintah Musa." Kenapa Tuhan berkata lakukanlah perintah Musa? Karena dia belum melakukan penebusan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Maka pedoman sebelumnya adalah Taurat Musa, perintah Musa. Ya, orang itu berkata semuanya sudah aku lakukan, apalagi yang kurang. Mungkin kalau pertanyaan itu diajukan ke kita, ya, kita nggak ada yang berani ngomong kita sudah melakukan semua perintah Musa, ya. Mungkin kita nggak akan ada yang berani berkata seperti itu. Tapi pemuda kaya itu berani berkata seperti itu. Semuanya sudah aku lakukan, apalagi yang kurang. Ya, maka Tuhan Yesus menjawab ini. "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Wah, ini rupanya caranya untuk memperoleh harta di surga. Kalau kita menggunakan apa yang kita punya, kita jual, kita bagikan kepada orang-orang miskin. Dalam arti apa? Melayani sesama. Maka kita akan beroleh harta di surga. Saudara, kalau ada orang yang pada akhir hidupnya dia bertobat, dia bisa masuk surga, ya. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk beroleh harta di surga. Kenapa? Karena dia tidak punya kesempatan untuk berbagi dengan orang-orang miskin, ya. Nah, ada orang-orang yang diberi waktu untuk melayani, dan orang-orang itu punya kesempatan untuk memperoleh harta di surga. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi hidup, dengan cara melayani orang miskin. Nah, inilah yang ingin saya sharingkan kepada kita semua. Kalau lihat umurnya kita ini, ya mungkin sudah STW ke atas semua. Ya, kalau saya sudah 60-an. Mungkin Pak Pius lebih tua dari saya ya, karena dulu rasanya kok sudah senior saya gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang lain juga lebih tua dari saya. Artinya apa? Waktu hidup kita ini terbatas. Ya, saudara, baiklah kita melihat ke belakang. Ya, kita sudah menggunakan 50 tahun atau 60 tahun hidup kita untuk kepentingan kita. Ya, untuk cari harta di dunia, untuk cari security, untuk cari kecukupan bahkan kelimpahan, untuk anak cucu kita. Ya, kita sudah menggunakan 50 tahun bahkan 60 tahun lebih hidup untuk diri kita sendiri, keluarga kita, untuk kesejahteraan kita. Saya barusan membaca WA dari seorang konglomerat yang saya kenal, dan dia menganjurkan jika umur Anda sudah 60,
Ya, jangan berpikir banyak lagi tentang anak-anak kita. Mereka sudah cukup. Jangan berpikir banyak lagi tentang kehidupan lama kita. Kita sudah cukup menikmati. Tapi semuanya kita arahkan ke depan. Karena waktu yang tersisa tinggal sedikit. Untuk apa waktu yang tersisa? Firman Tuhan berkata, ya masih ada kesempatan untuk apa? Menabung harta di surga. Ya, nah orang yang disebut saya punya traktat Si Bodoh, judulnya Si Bodoh, bicara tentang orang bodoh dan orang pandai. Orang yang bodoh dia hanya memikirkan hidupnya di dunia, dia tidak memikirkan kehidupan yang akan datang. Tapi orang pandai memikirkan kehidupan setelah kematian. Apa yang mereka persiapkan, apa yang akan mereka bawa, apa yang akan mereka capai di dalam kehidupan yang kemudian. Firman Tuhan berkata, di sini dikatakan, jualah segala milikmu, berikan pada orang miskin, beroleh harta di surga. Ya, jadi Tuhan memberikan tujuan hidup bukan hanya masuk surga, tapi apa? Beroleh harta di surga. Nah, saudara, saya akan sharingkan beberapa hal yang sedang kita persiapkan ya untuk waktu-waktu ini. Ya, kami mau menggunakan sisa waktu hidup. Ya, kalau saya masih mungkin ya 20 tahun, kalau bersyukur kalau bisa 30 tahun, tapi kalau sudah umur sampai 90 pun ya mungkin kekuatan udah beda ya. Jadi gairah, semangat itu sudah beda. Nah, saudara, kita sedang melakukan satu persiapan kegiatan akbar di SOE NTT ya. Jadi ini saya mau sharingkan sepintas. Ini adalah gabungan kolaborasi dari banyak orang, ya. Minggu yang lalu kami melakukan sosialisasi kegiatan di Kupang, ya, dan kami bekerja sama dengan Youth Young Movement FGB FMI NTT, ya. Jadi kita adakan acara sosialisasi kegiatan di Kupang. Nah, ini acaranya ya, dan kita bertemu dengan para pengusaha di NTT, kemudian kita mengajak mereka, ayo kita hidup untuk menolong Provinsi NTT. Kenapa? Provinsi NTT itu adalah provinsi yang nomor 3 termiskin di Indonesia. Ya, banyak masalah yang ada di NTT. Kenapa kita punya perhatian kepada NTT dan juga kepada Papua? Ya, khususnya NTT saya cerita. Kalau kita lihat 37 provinsi yang ada di Indonesia, ya, mungkin tinggal sisa 2 di mana mereka belum mayoritas. Ya, nah yang 2 itu adalah Bali dan NTT. Ya, nah kita tahu Bali itu Hindu, yang Kristen Katolik itu tinggal NTT. Nah, sementara di provinsi-provinsi lain kita sudah kalah jumlah, ya. Jadi kalau misalkan penghijauan itu dikerjakan dengan begitu kuat dan marak di Bali dan NTT, dan kalau sampai 2 provinsi ini lepas, maka dalam 1 kali pemilu Indonesia bisa berubah, NKRI-nya bisa bubar. Ya, bisa jadi negara agama. Nah, karena itu kita punya perhatian khususnya kepada NTT. Ya, karena NTT itu tinggal di dalam kemiskinan, kebodohan, human trafficking-nya 5 besar di Indonesia, stunting-nya nomor 1, dan banyak masalah di NTT. Ya, nah kami mengajak pengusaha-pengusaha, tokoh-tokoh gereja yang ada di Kupang. Ya, ayo berbuat sesuatu buat provinsi NTT, ya. Nah, ini adalah acara kegiatan akbar gabungan yang akan dilakukan 22 sampai 27 September di SOE. Ya, SOE itu kenapa kita pilih? Itu tempat di mana kebangunan rohani pernah terjadi tahun 65, di mana air berubah jadi anggur, itu yang terkenal ya, padahal banyak mujizat-mujizat lain yang terjadi di sana. Nah, kami mengusulkan anggur baru SOE. Kenapa? Karena ini semuanya berkenaan dengan keluarga.
mereka baru rapatkan, panitia waktu itu baru rapatkan, tapi yang luar biasa tanggal 13 Juli yang lalu itu Tuhan sudah melakukan mujizat ini kembali di Soe, ya, terjadi kembali air jadi anggur di Soe, ya. Nah, saudara, inilah kegiatan yang akan kita lakukan, ya. Saudara di sini kalau ada yang belum pernah ke Soe, nah ini ada tripnya. Ya, ayo ikut trip yuk 7 hari lengkap, akomodasi, konsumsi, transportasi, love gift, ya total hanya 3,8 juta di luar tiket. Ya, tiketnya bayar sendiri. Ya, kumpulnya di Kupang, pulangnya dari Kupang. Nah, saudara, ini rundown acara kegiatannya ada. Ini nanti bisa saya kirimkan supaya bisa dibaca, ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, mulai dari Kupang tanggal 20 pagi itu kita akan melakukan Rising Generation Movement di SMP dan SMA di Kupang. Malamnya kita adakan di Gereja Bethel Indonesia itu Selasa 20 September malam. Ya, saya datang bersama dengan tim Gloria Atmaja dan Pak Niko Wowor, ini 3 yang datang pertama, lalu nanti 2 hari kemudian datang yang lain, tanggal 23 yang lain datang. Nah, saudara, kalau tentang Rising Generation Shift the Youth, rasanya pernah saya sharingkan ya di sini, jadi saya nggak singgung banyak. Ini adalah sebuah gerakan penjangkauan anak muda. Ya, nah tanggal 21 pagi, nah kita akan adakan Rising Generation ini di Universitas Citra Bangsa, ya di Kupang. Ya, lalu kemudian malamnya kita adakan di Persekutuan Doa Last Harvest ya di Kupang ya. Jadi ini tanggal 20 dan 21. Kemudian pada tanggal 23 kita akan 22 dan 23 akan kita adakan di Soe. Ya, di Soe. Nah, kali ini timnya sudah datang lebih lengkap. Ya, tanggal 23 pagi Pak Guana Tanjung dan Tabita Lilis akan bergabung dengan kita. Nah, ini kegiatan dilakukan di Soe untuk menjangkau 3.000 anak muda dan dilakukan di GOR ya, Gedung Olahraga Nok Mese. Ya. Jadi ini dilakukan selama 2 hari. Hari pertama kita bicara tentang pergaulan bebas, kemudian masalah free sex, free love, aborsi, dan narkoba. Pada hari yang kedua, Pak Guana Tanjung nanti akan melayani tentang kasih Bapa Surgawi, ya, tentang anak yang tertolak dan terbuang, ya. Nah, ini di Soe, kemudian tanggal 24-25 September kita akan melayani di Molu Selatan, ya, di Molu Selatan. Ya, nah, pergi naik ke sana pelayanan selama 2 hari di sana, ya. Kemudian bersamaan dengan kegiatan itu juga ada penyuluhan stunting, ya, dilayani oleh Dr. Loisa Langi. Ya, ini adalah ahli gizi dan mantan Wadek, wakil dekan Fakultas Kedokteran UKI yang baru aja berakhir masa jabatannya setelah 2 periode. Ya, nah apa yang kita lakukan? Ya, diambil dari Matius 25 ayat 34 sampai 36. Ya, di sana ada banyak kalimatnya. Cuman ini yang kita tekankan ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya, stunting terjadi karena gizi buruk. Nah, Dr. Loisa akan bicara tentang stunting. Lalu pada tanggal 27 Oktober, ya, 27 September, maaf, ya, itu akan dilakukan pernikahan ulang massal. Kenapa kita melakukan pernikahan ulang massal? Karena itu akan menghasilkan akte nikah. Banyak yang sudah nikah, tapi karena tidak jelas asal-usulnya nggak ada akte, akhirnya nggak ada akte nikah.
anaknya jadi stateless, anaknya juga nggak punya akte lahir. Maka pernikahan ulang massal itu akan menghasilkan akte nikah dan akan menghasilkan akte lahir. Targetnya adalah 1.000 pasangan nikah ulang massal dan 5.000 akte lahir. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Yayasan Pondok Kasih yang jadi pimpinan, yang menggerakkan, yang mengelola ini semuanya adalah seorang Nelly. Nelly itu apa? Nenek genit, nenek lincah, nenek genit, nenek lincah ya. Umurnya sudah 78 tahun, Ibu Hana Ananda. Ya, itu luar biasa. Ya, meskipun usianya sudah nenek-nenek, dari keluarga kaya, punya usaha, punya grup usaha yang besar, dia tidak mau duduk-duduk aja menikmati masa tua menunggu panggilan Tuhan. Dia nggak mau. Dia masih mau menabung harta di surga. Maka dia terus bekerja dan kita-kita ini kalah gesit sama dia, kalah lincah ya. Nah, saudara, ini adalah peringatan kebangunan rohani SOE ke-57 ya, dari tanggal 23 sampai 27 September ini kegiatan mereka. Jadi selama ada di sana kita akan berbagi waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada ya. Ada napak tilas tempat-tempat di mana mujizat pernah terjadi, ada kegiatan Marching for Jesus ya, ada juga seminar KKR, ada berbagi kesaksian dan banyak yang lain ya. Nah, itu dilakukan selama 1 minggu. Ini terselenggara berkat kerjasama dari banyak lembaga ya, di mana berkolaborasi, bersinergi. Seperti apa? Seperti tubuh Kristus ya. Jadi tidak pasang benderanya sendiri-sendiri. Nah, saudara, kenapa kita melakukan pernikahan ulang massal? Nah, ini adalah sejarah panjang. Dari tahun 2010 ya, itu kita menemukan kasus human trafficking entity ya. Nah, kebanyakan kita tidak pernah mengerti ada saudara-saudara seiman kita, sebangsa dan setanah air Indonesia karena kemiskinan jadi TKI ilegal. Di Sitiawan, di Semenanjung Malaysia saja ada sekitar 50.000 orang NTT ya. Kalau di seluruh Malaysia ditambahkan Sarawak dan Sabah itu ada lebih dari 1 juta orang NTT ya, yang statusnya ilegal. Nah, saudara, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan kalau lihat ini? Dan what would you do? Apa yang saudara lakukan kalau mendengar semuanya ini? Kalau kita katakan diri kita pengikut Yesus, harusnya apa yang Yesus lakukan itulah yang juga kita lakukan. Ya, perdagangan manusia NTT termasuk dalam 5 besar di Indonesia. Jumlah korbannya ratusan ribu bahkan jutaan orang. Saya melakukan survei sampai ke Sarawak dan Sabah. Di Sarawak saya masuk ke Kuching ya, lalu keliling beberapa tempat lagi untuk mendata atau mengumpulkan data tentang orang-orang NTT di sana. Dan jumlahnya 850-an ribu orang. Lalu kemudian seorang kawan dari Makassar kasih tahu, mungkin pernah dengar perkenal dengan Stephen Wongso almarhum ya. Dia telepon saya berkata, Heru, itu di Kalimantan Utara di daerah Tarakan Nunukan itu ada 43.000 orang NTT yang mau jadi TKI ilegal ke Sabah ya. Jadi saya pergi ke sana, saya survei dan kemudian masuk ke Sabah juga untuk mendata ya. Di sana ada kurang lebih 750.000 orang NTT. Jadi Sarawak Sabah saja ada 1,6 juta orang NTT, tapi ini termasuk legal dan ilegal ya. Jadi belum jelas berapa persen yang legal, berapa persen yang ilegal ya. Nah, saudara, ini situasinya perdagangan manusia. Kami mulai mengetahui permasalahan human trafficking ini saat mengadakan mission trip ke Sitiawan dan mulai mengenal Grace Lee tahun 2010. Ya, sejak itu kami sudah 8 kali mengadakan mission tour ke Sitiawan, Malaysia. Siapakah Grace Lee? Nah, saudara, Grace Lee adalah seorang anak Tuhan yang terpanggil untuk melayani orang-orang NTT ini. Seorang Chinese dari Kuala Lumpur bertobat, ditinggalkan keluarga,
dan dalam kesendiriannya Tuhan membawa ibu ini ke kota Sitiawan dan memberikan pelayanan orang-orang ilegal NTT ini, ya. Nah, saudara, mereka tinggal di tengah kegelapan hutan, ya. Saya datang ke sana beberapa berkali-kali, ketemu seorang pemuda umur 27 tahun dan saya bertanya, "Ya, kamu di sini sudah berapa tahun?" Jawabannya, "Kami sudah 14 tahun." Wow, separuh hidupnya lebih jadi TKI ilegal, tidak bisa ke kota, tidak bisa bermasyarakat secara bebas. Kenapa? Harus tinggal dalam kegelapan hutan. Kenapa? Karena ilegal, ya. Kalau keluar takut ditangkap, saudara. Ya, nah itu situasinya. Nah, saudara, kalau ada rahasia dan mereka tidak sempat lari, inilah tempat persembunyian mereka. Kalau mereka dikejar sama polisi atau petugas imigrasi dan mereka merasa aku kalau lari pasti ketangkap, mereka terjun di sini bernafas dengan bulu, ya. Nah, kalau yang sakit dan tidak bisa lari disembunyikan di tempat ini. Ya, kita bilang ini gubuk, ya, tapi ini di dalamnya ada dipan atau ada apa itu balai, ya, orang yang sakit ditaruh di atasnya. Saudara, waktu saya ada di sana, saya mencoba masuk di dalamnya, ya, hanya tahan beberapa detik, ya. Selain pengap juga ada banyak ribuan serangga, ya. Saya baru masuk langsung keluar. Kenapa? Itu kulit sudah bintul-bintul, ya, digigitin serangga, ya. Nah, ini Ibu Grace melakukan layanan kesehatan kepada orang-orang ilegal NTT ini. Ya, dia terpanggil untuk orang NTT. Meskipun ada lagi kelompok ilegal yang dari Jawa, dari Lombok ada, tapi dia memang terpanggil khusus untuk orang NTT. Selain layanan kesehatan, juga layanan kematian. Yang saudara lihat gambarnya ini masih mending kalau dia bisa dimakamkan di pemakaman umum. Ya, banyak yang ilegal lainnya nggak bisa dimakamkan di tempat umum. Kenapa? Karena dia ilegal, jadi terpaksa dimakamkan di tengah hutan. Dicari lokasi yang tersembunyi, tanah dikeduk, mau beli peti mati juga nggak bisa, karena kalau beli peti mati nanti bisa dilacak siapa yang meninggal. Jadi Ibu Grace ini seorang perempuan, dia menggergaji peti mati sendiri dari triplek, ya, peti mati yang sangat sederhana, bentuknya asal kotak begitu, lalu jasad ditaruh di dalamnya, bawa ke tengah hutan, dimakamkan di tengah hutan. Setelah itu tidak boleh ada tampak timbunan tanah, tidak boleh ada jejak. Karena kalau ada timbunan tanah dan ada masyarakat yang kebetulan masuk hutan lewat, lalu dilaporkan polisi, itu bisa jadi kasus besar, ya. Kenapa? Karena ada mayat di dalamnya. Jadi diselidiki apakah ada tindakan kriminal. Nah, selain layanan kematian, juga layanan kelahiran. Ibu Grace ini bukan bidan, bukan dokter, backgroundnya sekretaris, tapi dia sudah membantu kelahiran bayi-bayi, ratusan bayi di kebanyakan di tengah hutan, saudara. Ya, nah, inilah penderitaan orang ilegal. Nah, melakukan perawatan orang sakit. Ya, kenapa mau dibawa ke klinik, ke rumah sakit? Mereka nggak mau karena mereka ilegal dan takut ditangkap. Jadi akhirnya terpaksa dirawat oleh Bu Grace dan kawan-kawannya. Ya, dan seringkali sudah kasep. Seperti ini adalah namanya Ambrose, ya. Jadi dia jatuh dari sepeda motor dan dia tidak mau ke klinik rumah sakit sampai akhirnya daging membusuk dan akhirnya sudah nggak kuat. Telepon Ibu Grace untuk minta tolong. Bu Grace datang sudah kasep, daging busuknya digunting, dibuang, digunting, dibuang, akhirnya tampak tulangnya sampai sebatas siku. Ya, dan Ambrose ketakutan lihat tangannya, teman-temannya juga ketakutan, apalagi anak-anak kecil yang lahir di sana. Mereka takut. Jadi Ibu Grace diminta untuk memotong tulang itu, ya. Nah, saudara, itu dilakukan, ya. Bu Grace memberanikan diri beli gergaji. Pada waktu disentuh pada tulang,
dia teriak-teriak kesakitan. Kenapa? Karena biarpun tinggal tulang masih ada urat syaraf di dalamnya. Akhirnya enggak bisa dilanjutkan, lalu diajak berdoa dan mujizat terjadi. Digergaji teriak-teriak kesakitan, tapi waktu didoakan amin, ternyata tulang itu jatuh sendiri. Jadi akhirnya dia buntung sebatas siku. Sekarang si Ambros ini sudah dibawa pulang lewat jalur gelap juga, sampai di Jakarta ditolong oleh OPI, diberi tangan palsu, dan dipulangkan ke Malaka, ke NTT. Dan sekarang dia bersaksi kemana-mana tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya, meskipun sudah cacat, saudara ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Grizzly ini akhirnya di-clipping dalam berbagai koran di NTT. Dia diberi julukan Mother Teresa dari Setiawan. Ya, nah ini pemberitaan tentang pelayanan Grizzly. Grizzly, Mother Teresa dari Setiawan, hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang melakukan hal-hal luar biasa bagi Tuhan. Sejak 2004, Grizzly terpanggil untuk melayani TKI ilegal dari NTT yang ada di sekitar Setiawan. Nah, saudara, dalam pelayanannya, data yang terakhir saya terima, dia sudah merawat, mengobati yang terluka, membantu pemakaman sampai 38 TKI ilegal meninggal, ya, membantu kelahiran 398 bayi dalam hutan sawit. Dan bayi-bayi ini statusnya stateless, ketika masih kecil jadi anak hutan, besarnya jadi orang hutan, saudara. Ya, nah saudara, ini pelayanan dari Grizzly. Satu hari kepolisian memanggil Grizzly. Grizzly terpaksa datang dengan ketakutan karena dia sadar apa yang dia lakukan itu ilegal. Dia merasa, waduh, ini sudah diinterogasi, mau ditangkap, mau diproses hukum. Nah, ketika dia datang ke sana, ternyata polisi berkata bahwa ibu, kami sudah mengamati lama apa yang ibu lakukan, dan karena apa yang ibu lakukan bertahun-tahun, maka tingkat kriminalitas kota Setiawan itu menurun. Nah, itu adalah dampak dari pelayanan Grizzly. Saudara, sebelum pelayanan Grizzly ini ada, tingkat kriminalitas kota di Setiawan itu tinggi dan pelakunya adalah TKI ilegal, khususnya orang-orang NTT ini. Ya, tapi karena pelayanan Grizzly menurun dan kapten polisinya berkata, ibu jadi mitra kami. Kali-kali ada pertengkaran atau perkelahian di antara TKI ilegal NTT, mereka tidak menangani sendiri tapi telepon ke Ibu Grizzly. Ibu ini anakmu bertengkar, coba bantu selesaikan. Jadi akhirnya dia justru jadi mitra kerja polisi. Pelayanannya berdampak pada kotanya. Nah, inilah Grizzly, ya, dan dan ini TKI ilegal, ya. Ada orang-orang dari Jakarta, ya, tante-tante, taci-taci gitu, saya ajak mission trip ke sana, sudah daftar, sudah mau pergi, lalu tanya, "Loh Pak, di sana itu di mana?" Ya, kita masuk hutan, yang dilayani siapa? Orang-orang NTT yang bagi mereka tinggi besar gitu. Kebanyakan apa? Laki-laki, langsung batal semua. Ya, saya tanya, "Loh, kenapa kok batal?" Jawabannya, "Kami takut diperkosa," katanya. Ya, jadi batal, saudara. Grizzly itu seorang perempuan, ya, tapi berani masuk dan melayani mereka, ya. Nah, saudara, ini adalah orang-orang Kupang yang kami ajak ke sana, para key person, ya. Ini ada Insinyur Eston Funai, mantan wakil gubernur, dan yang di sebelahnya Bobi Lianto dari NTT, ya. Bobi Lianto ini sekarang sudah jadi kepala Kadin, ya. Dia adalah aktivis dari FGB FMI, dan dia termasuk salah satu keluarga kaya di Kupang, dan dia adalah alumni Petra, ya, dia juga lulusan dari UK Petra, saudara. Ya, jadi mungkin satu kali bisa diminta nih, kesaksiannya bagus sekali. Nah, saudara, kita melakukan survei dengan orang-orang kuncinya Kupang, ya, kenapa mereka mau jadi TKI ilegal, ya, kenapa mereka bisa masuk ke Setiawan, dan setelah dilakukan wawancara, ya, baru ketahuan mereka ilegal itu karena tidak punya akte lahir.
ya, tidak punya dokumen kependudukan. Jadi akhirnya kena calo dan dibikinkan paspor palsu, namanya diambil seadanya, ya. Kalau dulu mungkin namanya Martinus, di paspor tulisannya jadi Syarifuddin dan seterusnya, saudara, ya. Dan sekali mereka bisa keluar, sidik jarinya terekam di Malaysia, sulit untuk merubah identitasnya. Ya, nah saudara, fenomena baru adalah makin banyaknya TKI ilegal, wanita dan anak-anak yang dilahirkan di tengah hutan. Mereka akan menjadi anak hutan tanpa akte kelahiran, tanpa kewarganegaraan, tanpa sekolah. Bagaimana masa depan anak-anak ini? Ya, pertanyaannya, siapa yang mau peduli? Nah, ini adalah rumah ibadah tempat mereka berbakti, ya. Kebanyakan mereka kan Kristen dan Katolik. Kita sebutnya gubuk, tapi bagi mereka ini adalah gereja, ya. Nah, mereka berbakti di sini paling bisa 15 orang, 20. Kenapa bangunannya dibuat sederhana begini, ya? Satu, enggak punya duit. Yang kedua, kalau ada rahasia dirobohkan. Jadi ini harus dibuat ala kadarnya seperti ini. Ya, coba bandingkan dengan gereja-gereja kita yang di kota, yang dibangun di dalam kemewahan, kebesaran, kemegahan. Ya, bandingkan dengan gereja-gereja mereka. Ya, nah saudara, dalam pelayanannya Ibu Grizzly membutuhkan banyak uang, banyak dana. Ya, dan kawan-kawan di Malaysia tidak banyak yang mau mendukung Grizzly karena mereka takut. Mereka anggap tindakan ini ilegal, melawan hukum yang ada, dan mereka takut kalau nanti Grizzly terkena masalah hukum, mereka sebagai donatur tersangkut-sangkut. Karena itu mereka tidak berani memberikan dukungan. Ya, jadi saudara, Ibu Grizzly ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, pelayanan ini butuh banyak dana untuk merawat, untuk melahirkan, untuk peti mati. Dan kalau saya tidak punya sumber dana, bagaimana? Minta sama Tuhan sumber dana, Tuhan berikan ilmu merangkai bunga yang diberikan lewat mimpi-mimpi setiap malam. Ya, jadi malamnya tidur bermimpi, pagi bangun merangkai bunga, dipraktekkan. Akhirnya Grizzly memiliki toko bunga Shalom. Ini sebagai self-support ministry-nya. Ya, jadi ini satu dari 5 florist terbaik di kota Sitiawan. Nah, saudara, inilah Grizzly secara rutin tiap tahun datang ke Indonesia, ke NTT, ya. Dan kalau ada waktu, saya ajak Ibu Grizzly keliling kota-kota untuk sharingkan beban pelayanannya. Ya, saudara, ini waktu kami di GUPDI di Bandung, ini ke Yogyakarta, waktu kami di Bukit Doa, Ungaran, Getsemani, ya. Nah, kami bawa untuk sharingkan beban pelayanannya. Saudara, ini waktu kami tahu situasi itu, kami coba bawa banyak Alkitab ke Malaysia, ya, untuk dibagikan, tapi hampir selalu ketangkap. Ya, Alkitabnya dirampas, tapi kaminya lolos masuk. Nah, jadi akhirnya kita mencari dan menemukan radio Alkitab. Ya, ini kami ikut membagi di Aceh waktu gempa bumi, waktu tsunami di Aceh. Ya, jadi akhirnya kita minta radio Alkitab, lalu tenaga surya kita berikan kepada Grizzly. Kenapa? Agar TKI ilegal bisa dengar firman Tuhan. Ya, nah. Kalau kita bicara tentang human trafficking atau perdagangan manusia, kita bisa bagi itu dalam 2 bagian masalah, ya, masalah yang di hilir dan masalah yang di hulu. Masalah yang di hilir, TKI ilegal yang sudah berangkat kerja ke luar negeri, itu masalahnya banyak, ya, hidup kurang manusiawi, tidak ada atau kurangnya fasilitas kehidupan, tidak adanya perlindungan hukum, aniaya, pemerkosaan, penderitaan, ya, hidup tanpa masa depan dan lain-lain. Masalah yang di hulu ini masalah yang mendasar yang membuat orang tidak bisa atau tidak mau berangkat kerja secara legal, terutama karena tidak punya kelengkapan dokumen mulai dari akte lahir, KTP, paspor, akte pernikahan, kurangnya pengetahuan sehingga mudah tertipu oleh calo tenaga kerja, ya, kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Kami berusaha mencari solusi, ya, dengan Grizzly berusaha bertemu orang-orang kunci NTT untuk mencari solusi.
Ya, nah kita ketemu dengan Pak Abraham Lianto, ini senator NTT yang kantornya di Jakarta. Ini meeting dengan Abjati, ya, orang-orang tenaga kerja, ya, Asosiasi Pengirim Tenaga Kerja NTT, ya. Nah, ini kita rapat, kita cari solusi, kita minta supaya Abjati ini tidak mengirimkan yang ilegal, tapi kirimnya yang legal. Ya, kita menghimbau mereka dengan menunjukkan gambar-gambar penderitaan TKI ilegal itu. Ya, kita berkunjung ke Stikes. Ya, ini yang jadi Universitas Citra Bangsa sekarang. Ya, ini didirikan oleh Pak Abraham Lianto. Nah, kenapa kami kunjung sana? Karena di sini akan ada pendidikan guru dan pendidikan kesehatan. Nah, kita ingin bicara dengan murid-murid di sana supaya bisa menjadi tenaga-tenaga penyuluh kesehatan dan tenaga pengajar yang berwawasan, yang punya visi misi. Nah, saudara, Ibu Grizzly bertemu dengan anak asuhnya yang pakai baju hijau. Itu adalah yang pakai baju hijau ini adalah TKI ilegal di Setiawan yang berhasil dipulangkan dan disekolahkan Grizzly di Stikes, ya. Nah, ini nasibnya berubah semenjak dia bisa sekolah, ya. Ini kalau yang pakai baju seragam hijau, ini adalah yang akan jadi tenaga medis. Kalau yang baju biru yang akan jadi tenaga pendidik. Ya, kami merekrut mereka dan kami mempersiapkan mereka jadi guru misi dan kirim ke Papua. Ya, sejauh ini sudah ada 70 guru misi yang kita kirimkan ke Papua. Yang terakhir itu 1 atau 2 bulan yang lalu, ya, kita kirimkan ke Manokwari, yaitu orang-orang NTT. Ya, nah, saudara, bertemu dengan Bupati PTS dan jajarannya. Lalu kita bercerita dalam event-event peringatan Revival Soe, ya, setiap bulan September. Lalu Ibu Grizzly menceritakan penderitaan TKI ilegal di sana dan menganjurkan supaya tidak ada lagi yang pergi secara ilegal, ya, karena mereka akan menderita. Saudara, ini acara-acara yang kita ikuti di NTT, di SOE pada bulan September. Ya, minggu depan kegiatan ini akan ada lagi setelah vakum 2 tahun karena corona. Ya, nah itu yang di atas itu adalah muda-mudi NTT yang jadi guru misi ke Papua. Ya, kami bawa ke Surabaya atau waktu yang kedua itu di Semarang, dilatih lalu dikirimkan ke Papua. Yang foto tengah sebelah kanan itu adalah guru-guru misi yang akan berangkat, ya. Mereka dipanggil maju ke depan, didoakan dan diutus untuk menuju ke Papua. Kami bertemu dengan Wakil Gubernur Dr. Pak Yosep Naisoi, ya. Kita menceritakan situasinya, apa yang dialami TKI ilegal itu dan minta campur tangannya Pemda untuk berbuat sesuatu. Ya, bertemu dengan berdiskusi dengan Bupati Malaka. Di sini paling banyak kirim TKI ilegal, orang-orang Belu, ya, itu yang banyak di Malaysia. Kita mengadakan diskusi dengan mantan Bupati Kabupaten Kupang, ya. Nah, ini semuanya dilakukan dalam rangka mencari solusi. Ya, kita mengadakan pembicaraan dengan Pak Bobi Lianto, sekarang Ketua Kadin, lalu dengan Pak Kris Mbuik, sekarang sudah jadi Wakil Ketua DPRD NTT. Ya, Pak Kris Mbuik ini termasuk yang ikut kami ke Sitiawan bersama Pak Bobi. Ya, nah, kita bertemu dengan Pak Noldi Sanam, ini adalah adik dari Rektor Undana. Ya, kemudian mengadakan kunjungan dengan Sinode Gemit, ya, supaya masalah ini difahami oleh Sinode Gereja setempat dan mereka juga mau berbuat sesuatu. Pada waktu kami ceritakan, respon dari Ibu Mary Kolimon berkata, ya, memang itulah masalah besar kami. Ya, nah, tapi apakah sekedar tahu mendoakan cukup? Tidak cukup, ya. Kita percaya kekuatan doa, tapi saya percaya doa saja juga tidak cukup, ya. Kita perlu melakukan love action, tindakan kasih, ya. Nah, inilah usaha kami mencari solusi dengan Sinode Gemit. Ya, kami mengadakan pertemuan dengan ketua klasis yang ada di
Soe, ya, pertemuan dengan Ibu Eti Falo, Ketua Yayasan Utus. Untuk apa? Untuk mengadakan satu event bersama, ya, dengan Pendeta Gasper, Ketua Sinode, dengan orang-orang misi. Nah, saudara, kalau kita lihat masalah yang ada di hilir itu mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Butuh ada G2G, government to government solution, ya. Tapi kita mungkin bisa berbuat untuk yang di hulu. Ya, perlu dibuat program pemenuhan hak sipil masyarakat NTT bekerja sama dengan semua institusi terkait seperti Pemda NTT, lembaga-lembaga gereja dan lembaga adat. Ya, jadi jikalau masyarakat itu bisa memiliki akte lahir, mereka bisa mengurus KTP, ya, mereka bisa mengurus paspor, ya, akhirnya bisa membuat KSK, akte pernikahan, paspor, sekeluarga bisa jadi WNI yang sah dan memiliki hak-hak WNI, bisa jadi TKI ilegal jika bekerja, bisa menjadi TKI legal jika kerja di luar negeri, bisa terima bantuan program pemerintah seperti BPJS, vaksinasi, asuransi, dan lain-lain, anak bisa sekolah dan mendapatkan bantuan sekolah, bisa menikah resmi, diakui gereja dan pemerintah, dan juga tidak kehilangan hak suara waktu ikut ini pemilu dan pilkada, ya. Dan salah satu yang paling penting adalah tidak mudah dimurtadkan, karena namanya terdaftar resmi di catatan pemerintah. Nah, saudara, kami mendapatkan satu solusi yang luar biasa. Kami bertemu dengan Ibu Hana Ananda dari Pondok Kasih yang terpanggil di dalam kegiatan ini, dalam program ini, percepatan pemenuhan hak sipil, ya. Lah, Ibu Hana Ananda ini sudah berkali-kali mengadakan acara nikah massal, ya. Ini tahun 2011 nikah massal 4.541 pasangan nikah massal ulang di Istora Senayan, ya. Ini mendapatkan penghargaan rekor muri dan juga rekor dari World Record Award, ya. Jadi penghargaan dari nasional dan internasional. Dan rekor ini dipecahkan sendiri pada tahun 2015, acara pernikahan massal ke-8, ya, 5.115 nikah massal di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara, waktu saya membaca berita-berita ini, awalnya saya cuma berpikir, ngapain ngawinkan orang? Kenapa kok cari sensasi? Ya, ini kan pekerjaan yang nggak ada hasilnya, itu pikiran saya, saudara. Sampai saya memahami situasi TKI ilegal, baru saya sadar. Pernikahan massal itu membuahkan akte nikah, dan akte nikah itu akan memberikan akte lahir pada anak-anaknya. Saudara, di Indonesia ada 50 juta anak yang tidak punya akte lahir. Jadi mari kita sadari bahwa pelayanan itu bukan hanya khotbah di mimbar, bukan di dalam gereja, tapi juga melakukan holistik, ya, love action di tengah masyarakat. Saudara, Pondok Kasih bekerja sama sudah dengan 6 kementerian, ya, dan ini waktu masih 5, dan ini beberapa perkembangan kemajuan mereka. Dan yang terakhir itu tanda tangan dengan 6 kementerian, ya. Yang sebelah kanan itu adalah Bu Hana Ananda. Ya, saudara, kami bersyukur ketemu mereka, sehingga solusi yang kami lihat sekarang menemukan masalah yang kami lihat sekarang menemukan solusinya. Ya, ini kami melakukan pendekatan. Ini Pak Joni mengadakan sosialisasi pada istri gubernur, ya, Ibu Yuli Laiskodat. Nah, saudara, kita mengadakan percobaan awal untuk masuk ke NTT di Surabaya, ya, pada tanggal 20 April 2022. Begitu ada diizinkan ada onsite, lalu diadakan acara nikah massal untuk orang NTT yang di Surabaya. Nah, pada awalnya kita mendapatkan 40 pasangan, ya, yang dinikahkan ulang di MDC.
Dan yang luar biasa, antusias daripada anak-anak Tuhan untuk mendukung kegiatan ini muncul dari berbagai gereja, termasuk dari Bamak. Sehingga akhirnya apa? 40 pasangan ini menikah di gereja MDC dan diberkati oleh 40 pendeta ya dari berbagai gereja. Ya, jadi kita melihat satu gerakan ekumenis, satu body of Christ ya. 40 pendeta memberkati masing-masing satu pasangan. Kemudian pengusaha-pengusaha pakaian manten memberikan pinjaman pakaian mantennya, sehingga orang-orang prasejahtera ini akhirnya bisa menikah secara layak, bahkan lebih dari layak, dengan pakaian pengantin yang ala Eropa. Ya, tapi sebagian tetap mau pakaian tradisional ya, memakai jas dan dasi, memakai pakaian manten Eropa ya. Nah, saudara, yang lain pengusaha-pengusaha Surabaya ya, ada yang menyumbang kue tart ya, yang tadi saudara lihat tuh kue tartnya besar satu di depan itu ya. Nah, ada yang berikan pinjaman pakaian manten, ada yang berikan tart, yang lain kemudian bertanya, apa yang bisa kami lakukan? Ada yang beride, masa ada pesta manten, masa ada pernikahan massal tidak ada pestanya. Lalu mereka sumbang makanan, termasuk dari Kentucky Fried Chicken yang memberikan makanan. Kemudian pengusaha yang lain memberikan sembako ya, sehingga ketika mereka pulang mereka juga membawa berkat sembako. Luar biasa. Ini baru 40 ya. Begitu ini diadakan, sudah menunggu lagi ada 80 pasangan lain ya, yang ini Protestan semua. Kalau yang Katolik kan beda liturginya. Yang Katolik sudah terdaftar 140 pasangan di Surabaya. Tinggal menunggu action atau kerjasama dengan gereja Katolik ya. Ini dengan yang Protestan. Nah, saudara, ini acaranya. Ada yang memakai pakaian tradisional ya. Nah, seperti ini ya. Ini pas setelah karantina corona dibuka ya. Nah, mungkin mereka tidak pernah berpikir seumur hidupnya bisa dinikahkan ulang dan diberkati oleh para pendeta dan diadakan pesta seperti ini ya. Banyak di antara mereka sudah tua-tua, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu ya. Ini ketua panitianya orang NTT juga dari Marinir ya, Pak Blegur ya. Ini dari Bamak, campur tangan ya. Jadi sebanyak 40 pasangan yang selama ini hidup tanpa surat nikah didoakan oleh 40 pendeta ya, dan diberi surat nikah gereja yang nantinya akan digunakan untuk mengurus surat nikah negara lewat Pemda NTT di fasilitasi Pondok Kasih Surabaya. Ya, ini yang uji coba yang dilakukan di Surabaya ya. Nah, setelah uji coba ini berhasil baik, kami melangkah lebih besar lagi sekarang menuju ke SUE ya. Nah, ini yang dilakukan ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menuju ke SUE NTT ya, tanggal 27 September ya, kerjasama dari banyak lembaga. Nah, saudara, ada budaya di NTT, jika ada pernikahan maka pasangan pengantin akan diberi hadiah Alkitab ya, PL, PB plus kidung jemaat ya, agar bisa menjadi bacaan harian di rumah untuk family altar dan juga untuk ibadah. Kami kebagian tugas ini pada waktu persiapan dilakukan. Kita dikasih tugas mencari dana untuk 1000 Alkitab. Ya, Alkitab ini ada 3 ukurannya, ada yang kecil, sedang, besar. Kita ambil ukuran sedang, 145.000 per Alkitab, dan kita dapat diskon khusus dari LAI 25% untuk misi ini. Jadi 109.000 per Alkitab, berarti butuh 109 juta. Ya, jadi ini kami genapkan ya, jadi 109 juta. Nah, saudara, kalau kegiatannya sendiri memakan biaya jauh lebih besar, 738.500.000. Nah, ini urusan panitia, urusan Pondok Kasih. Ya, kami bertugas mencari Alkitab.
Nah, saudara, dengan dukungan semua saudara seiman, kami harap acara ini terus terlaksana dengan sukses ya, sehingga bisa menjadi stimulator bagi kabupaten NTT lainnya dan juga provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia, khususnya di 12 kantong ya, di 12 mutiara Indonesia ya. Nah, saudara, kita berpikir ya, kalau ada 1.000 anak Tuhan menyumbang 1 Alkitab terpenuhi, atau 100 gereja lembaga perorangan menyumbang 10 Alkitab, atau 10 gereja menyumbang 100 Alkitab, atau 10 juta per gereja. Nah, ini kami perjuangkan dan akhirnya terkumpul ya, ya. Jadi dana masuk itu mulai dari tanggal 1 Agustus yang lalu dan 31 hari kemudian terkumpul ya. Jadi akhirnya Alkitab ini bisa kita pesan tanggal 22 Agustus tiba, 29 dikirim ke Kupang dari Surabaya. Waktu kami mau kirim itu ada telepon dari Bandung ya. Kami lagi cari ekspedisi, teman dari Bandung telepon ke saya marah-marah berkata, "Pak Heru, kenapa Anda lupakan saya?" Loh, maksudnya apa, Pak? Saya ini kan orang Kupang, kamu mau kirim barang ke Kupang, kenapa enggak telepon saya? Dia punya ekspedisi, akhirnya dia tolong saudara kirim ke Kupang. 11 September Alkitab tiba di Kupang dan sekarang dalam proses pengiriman ke SUE. Ya, ini waktu datang di Surabaya. Masukkan di kantor kami, kemudian kita mulai tab ini sebelah kanannya proyek lain itu Joybox ya. Nah, yang Joybox kirim ke Manokwari Papua, yang di sebelah kiri itu Alkitab untuk SUE ya. Nah, saudara, yang kanan Joybox, yang kiri itu 1.000 Alkitab ya. Lalu kita tempel nama alamat semuanya kita pasang, lalu setelah waktunya kita sewa mobil box, lalu kita bawa ke Tanjung Perak ya. Nah, kita bawa 2 materi, 1.000 Alkitab ke Kupang dan 320 Joybox ke Manokwari Papua ya. Lalu pengirimannya ekspedisinya beda. Yang 320 Joybox lewat ekspedisi ke Manokwari Papua, yang 1.000 dikirim ke Kupang, 1.000 Alkitabnya kirim ke Kupang NTT. Ini adalah saat di mana Alkitab tiba di Kupang ya, dan pengiriman ke SUE akan dilakukan hari ini atau besok ya. Nah, saudara, ini yang kita lakukan ya. Nah, ini adalah kegiatan panitia lokal ya, kesibukan mempersiapkan acara ini. Kegiatan doa dilakukan, kemudian ini ketua panitianya Pak Paul Mela adalah mantan Bupati TTS sebelumnya ya. Pak Paul Mela yang berdiri bersama dengan beberapa pengurus dan orang dari Dukcapil ya, petugas Dukcapil melakukan sosialisasi ke kecamatan demi kecamatan ya, dan kemudian setelah memberi penjelasan langsung melakukan pendaftaran ya, supaya nanti tanggal 27 mereka datang dan bisa memiliki akte nikah yang legal ya. Dan inilah masyarakat NTT. Saudara, ini yang sedang kita lakukan. Memang masih banyak dana yang diperlukan, masih kurang lebih 98 juta untuk keberangkatan tim ya, untuk 7 hari, untuk tiket PP, untuk ya ini untuk tiket PP, untuk paket material Racing Generation, untuk traktat kumik penginjilan ya, kemudian juga untuk hotel, untuk makan selama 7 hari dan seterusnya. Ya, masih kurang 98 juta ya. Lalu kegiatan untuk transportasi. Nah, ini kami menerima permintaan dari panitia lokal. Ya, kami menerima permintaan panitia lokal butuh bantuan. Coba lihat saudara, menyedihkan. Ya, transportasi 10 pickup kali 2 hari kali 153 juta ini oke ya. Tapi coba lihat, mereka minta bantuan snack untuk 3.000 peserta, berupa roti dan air minum selama 2 hari. Jadi 3.000 paket kali 2 hari, berapa harganya roti dan minum yang mereka minta? Rp2.000. Jadi totalnya 12 juta. Saudara, saya menerima ini berpikir ya, 2.000 itu loh, kalau di Surabaya dapat apa? Tapi di SUE itu sudah dapat
dapat roti dan air minum, ya. Jadi permintaan bantuan dana dari lokal 15 juta, ya. Nah, jadi ini kebutuhan penyuluhan stunting masih 18.400.000 dan seterusnya, ya. Kalau di total itu masih kurang 98 karena sudah ada yang masuk lagi. Kami percaya kekuatan dahsyat Body of Christ, ya. Jadi kalau ada 100, kalau ada sekarang sudah turun ya, bukan 1.400. Kalau ada 1.000 anak Tuhan bersedia menyumbang 100.000, maka dana kebutuhan ini tertutup. Kalau ada 100 anak Tuhan mau menyumbang 1 juta, kebutuhan ini tertutup. Ya, saudara, kami percaya pada kekuatan Body of Christ. Ya, kami mengajak saudara, ayo kita melakukan investasi harta surgawi. Ya, jadi itu yang saya sharingkan. Sebelum saya akhiri, saya mau bacakan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, nah saudara, tanggal 19 September, ya, ini Pak Hari Ananda dan Bu Hana Ananda, pimpinan Pondok Kasih, merayakan 50 tahun wedding anniversary. Ya, ini adalah undangan pernikahan emas mereka. Ya, nah diadakan 2 hari. Kemarin diadakan di Shangri-La untuk gereja mereka, dan hari Senin diadakan di XU ya, XU Ballroom. Dan ini untuk teman-teman pelayanan. Ya, waktu kami menerima undangan ini, yang menyentuh hati itu di dalamnya ada selembar kertas tertulis begini. Dalam undangannya ada tertulis, kami berterima kasih dan menghargai ucapan selamat Bapak Ibu tidak dalam bentuk benda atau karangan bunga, karena sepenuhnya akan dipersembahkan kepada Tuhan melalui Yayasan Pondok Kasih untuk pelayanan orang miskin dan nikah massal. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Mereka sebetulnya kan namanya orang ya, kan senang kalau dapat kado, dapat hadiah, apalagi dari kerabat, apalagi dari famili. Tapi mereka memutuskan, ya, kami tidak mau menerima kado, semuanya untuk pelayanan orang miskin, semuanya untuk acara nikah massal karena butuh dananya besar, ya. Jadi saudara, waktu saya membaca tulisan ini, yang saya teringat sebuah ayat firman Tuhan berkata, ya, mintalah kepadaku bangsa-bangsa, maka Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa menjadi kepunyaannya. Saudara, inilah salah satu penggenapan ayat itu. Mereka tidak mau kado uang, mereka tidak mau kado hadiah barang, tapi yang mereka minta adalah keselamatan atau pertolongan kepada fakir miskin yang ada di sekitar mereka. Ya, saudara, mungkin ini adalah contoh yang bisa kita pelajari untuk sisa hidup kita. Sekali lagi, pernikahan ulang menghasilkan akte nikah dan akte lahir yang berguna seumur hidup. Ya, maukah saudara memberi hadiah terindah dalam hidup orang-orang TTS, terutama anak-anak? Ya, sebuah akte kelahiran akan membuat mereka menjadi warga negara seutuhnya. Akte ini akan terus berguna sepanjang hidup mereka, bahkan sampai saat kematiannya. Dukcapil yang ada di TTS itu memberitahu mereka banyak dapat permintaan akte kematian setelah meninggal, minta akte karena ini mereka mau pakai. Ternyata tidak ada akte lahirnya, jadi dukcapilnya nggak bisa buat. Bagaimana bisa mati kalau nggak punya kelahiran begitu? Ya, jadi inilah situasinya. Saya minta dukungan doa saudara, kita menjangkau generasi muda, sementara yang lain membenahi akte-akte mereka. Ya, oke, itu yang saya sharingkan. Semoga berguna. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau masih ada waktu. Terima kasih Pak Heru. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan kepada saudara saya, Grace, untuk melanjutkan. Silakan, Grace. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Heru untuk sharingnya. Ya, tadi Bapak Ibu, kalau ada yang tertarik untuk
melayani bersama Pak Heru atau ya berpartisipasi, boleh menghubungi tadi Ibu Tuti, rekannya Pak Heru. Ya sekarang kalau ada teman-teman, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan seputar dengan pelayanan Pak Heru, ya kami persilahkan langsung saja atau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Ini saya baca di chatting ada satu pertanyaan. Mungkin ini saya bacakan dulu, nanti saya jawab sebentar ya. Mohon infonya ulang Pak, tanggal dan jam pernikahan massal di Zoe. Tanggal 27 September mulai jam 10. Untuk daftar kemana, apa bisa nomor kontak? Ya, saya baca ini, saya pikir ada alumninya Petra yang nikah tanpa surat nih. Ternyata ini dari Kupang NTT ya. Tuti tolong dicatat nanti di follow up. Oke. Ya, silakan. Ya, itu tadi pertanyaan dari Pak Oktav ya. Saya pikir alumni Petra. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau mungkin mau sharing. Pak Heru, itu maksudnya di SOE itu Pak Heru akan menikahkan atau bagaimana Pak? Atau buatkan surat akte kelahiran atau gimana itu? Sampai nikahkan ini. Gimana Pak? Saudara, waktu kami memulai mengenalkan ini ke masyarakat SOE memang terjadi salah mengerti, bahkan di panitia sendiri gitu. Jadi yang ditangkap itu adalah pernikahan baru. Jadi ulangnya terhapus. Jadi pernikahan massal gitu, 1000 pasangan. Dan mereka akhirnya kebingungan berkata, bagaimana Pak caranya kami mencari 1000 pasangan dinikahkan gitu. Ya, itu kan urusannya gereja, kan harus ada CD dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melakukan pernikahan baru pasti benturannya sama gereja, bukan ya. Yang kita adakan itu adalah pernikahan ulang massal. Artinya yang sudah dinikahkan di gereja, sudah lewat CD tapi nggak punya akte. Gara-gara mungkin nggak punya akte lahir, nggak bisa punya akte nikah. Nah, itulah yang dibenahi supaya mereka diberikan akte nikah, anaknya bisa punya akte lahir gitu. Jadi nanti yang menikah ulang ini bisa saja kakek nenek, sudah punya anak, sudah punya cucu gitu. Ya. Karena apa? Pernikahan ulang untuk kepentingan akte. Begitu Bu Yeni, ya. Dan tapi ada kesempatan ya, Pondok Kasih buka kesempatan kalau ada yang mau nimbung ya, nimbrung ya. Jadi ikut nikah di sana boleh, tapi asal sudah dapat restu dari gereja ya. Kita nggak mau ribut sama gereja karena kita kan nggak melakukan CD atau bimbingan konseling pranikah gitu. Ya, rasanya sudah terdaftar ada 40 yang mau nikah di sana. Ya, kenapa? Kesempatan emas, nikahnya dihadiri oleh gubernur, oleh bupati, ya, oleh para pimpinan gereja. Kapan lagi bisa pesta dihadiri tamu-tamu yang seperti itu? Bahkan akan ada utusan PBB datang. Ya, ada orang-orang luar negeri, ya. Kalau acaranya SOE itu orang luar negeri datang banyak. Ya, di samping itu ada utusan PBB akan datang. Jadi rupanya ada yang mau memanfaatkan momen itu. Kapan lagi pesta diberkati seperti itu, dipestakan seperti itu. Ya, ayo kalau mau ikut, ayo ikut yuk. Oh, ini ada satu permintaan dari Pak Pius untuk menayangkan kembali nomor untuk transfer persembahan. Tadi belum sempat catat, tolong di share screen lagi mungkin supaya kalau yang butuh bisa share, bisa screenshot langsung. Terima kasih. Iya, ini nanti dicatatkan di chatting ya, sama Mbak Tutinya.
Saudara, masalah kependudukan di Indonesia itu memang semrawut ya, dan banyak kasus ya. Kami menjumpai banyak kasus di NTT ya, seperti 2 hari yang lalu ya, ada seorang wanita umur 36 tahun ya, dia statusnya belum menikah tapi sudah punya 7 anak, dan ketujuhnya dari laki-laki yang berbeda-beda. Jadi lakinya ada 7. Lah itu kalau mau ditolong itu loh, dia dikasih akte yang mana? Dengan yang A atau B atau C, D? Banyak kasus-kasus seperti itu. Awal mulanya karena tidak terikat pernikahan. Jadi akhirnya si lakinya nggak punya tanggung jawab juga, si perempuan juga nggak punya tanggung jawab. Jadi akhirnya kontak ganti pasangan gitu, sampai anaknya 7 dari 7 bapak. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya lagi mungkin dipersilahkan. Ini selamat datang juga untuk Ibu Janet Tan ya. Kalau enggak mau bertanya, mau daftar ikut pernikahan ulang juga boleh. Oke, saya komen ya. Komen ya. Iya. Tidak apa-apa ya, bisa ya. Silakan, Pak. Saya ngamati ya. Kita yayasan-yayasan ya. Misalkan saya sih mewakili yayasan Katolik gitu ya. Saya hanya ngomong waktu pertama berhubungan dengan suatu yayasan di sini ya. Kalian yayasan Katolik, kamu tuh sungguhan kah menggaji pegawai-pegawaimu dengan benarkah sesuai dengan aturan pemerintah aja deh. Gitu, benarkah? Ini juga perusahaan-perusahaan kita, gaji kita luar biasa minimal gitu loh, gitu. Makanya itulah dosa kita semua. Mengapa ini pegawai-pegawai tertarik, orang-orang tertarik ke luar negeri dengan gaji kelihatannya lebih besar, tapi dengan ilegal posisinya kacau balau. Contoh aja ke Jepang itu ya, saya juga saya satu gereja sama cukup banyak ilegal. Kita selalu marahin teman-teman yang ilegal ya, gaji dia bahkan bisa 2 kali lebih besar dari saya sebagai resmi bergelar doktor di kampus ya. Tapi saat itu mungkin saya belum doktor atau gimana. Dan dia tapi kerjanya hampir 18 jam sebagai kuli batu ya. Kerjanya dingin sampai nangis-nangis. Tapi ya gitu, tinggalnya sembunyi-sembunyi di daerah Tokyo Utara gitu. Contohnya demikian ya. Gajinya cukup besar. Jadi dia keluar masuk Surabaya, Indonesia pun pakai aneka paspor. Itu daya tariknya, income-nya. Nah, yang salah siapa? Benarkah kita nyalain mereka yang dengan pikiran pendek tertarik kerja luar? Apa kita ngasih upah itu terlalu rendah ke pegawai-pegawai dan sebagainya? Jadi levelnya salah itu cukup banyak. Saya cenderung kalau misalkan di gereja-gereja, di yayasan-yayasan institusi Kristen, enggak tahu ya, upah di Petra bagaimana, upah di kampus-kampus Indonesia bagaimana dibanding di luar negeri. Nggak tahu, bagi saya itu dosa bersama di sini membuat orang-orang bawahan yang pikirannya pendek ini jadi TKI gitu, ya, ilegal. Oke, itu permodelan saya, dugaan saya begitu. Saya tetap ngomongnya selalu ini dulu sampai beres, sampai yayasan-yayasan ngasih upah itu pantes lah yang yayasan-yayasan dengan agama yang Christian based ini gitu. Oke. Benarkah itu ya? Ini permodelan saya, bisa salah, bisa benar. Atau Pak Oktav tahu. Oke, ini sebagai saya orang umat ya, sebagai umat, bukan sebagai orang yang itu. Oke, thanks. Boleh ditanggapi? Ya, saya tanggapi Pak Steve ya. Memang kalau kerja ilegal kadang gajinya itu lebih besar dari yang legal karena mereka kan tidak mendapatkan potongan-potongan gitu. Jadi memang kadang gajinya lebih besar, tapi dalam sisi yang lain mereka tidak punya perlindungan yang lain-lain, misalkan perlindungan kesehatan, asuransi dan lain sebagainya. Mau berobat juga nggak bisa karena ilegal dan lain sebagainya.
Jadi memang itu situasionalnya. Kalau legal itu kadang banyak potongannya, Pak. Ya, jadi banyak orang itu yang akhirnya lebih senang kerja ilegal, ya. Tapi mereka tidak sadar bahwa di depan mereka akan susah. Karena apa? Karena mereka tidak punya perlindungan apa-apa, ya. Pada waktu saya pelayanan di Belanda di sebuah gereja, pemimpin pujiannya itu sambil memimpin pujian itu bilang begini, saudara-saudara, kita adalah anak-anak terang yang gelap. Saya bingung, saudara. Ini kok ada anak-anak terang yang gelap gitu ya. Selesai itu saya ngobrol sama Bu Pendetanya. Kenapa mereka ngomong begitu? Dia tertawa. Anak terang karena anak Tuhan, tapi gelap itu karena ilegal. Ya, kita adalah anak-anak terang yang gelap. Ngomongnya begitu, ya. Nah, memang situasinya seperti itu. Tapi kalau mereka tidak legal, nanti juga mereka akan menderita di masa depannya. Jadi memang harus diupayakan legal itu supaya perlindungan buat mereka dan keluarga mereka di masa depan. Seperti tadi yang saya ceritakan, kalau meninggal, ya jadi pekerja di kebun sawit, meninggal dimakamkan di tengah hutan, jejaknya dihilangkan. Itu seperti membuang bangkai binatang. Ya, jadi jejaknya dilenyapkan, bahkan kawannya sendiri lupa, apalagi keluarga yang di kampung halaman sudah tidak mungkin bisa menemukan jasadnya atau mayatnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Oh ya, satu lagi tadi soal yayasan ya, banyakan gajinya minim, super minim gitu. Karena mereka menerapkan hal rohani, Pak. Mereka sebetulnya digaji normal, tapi separuhnya ditabung di surga, Pak. Nah, itu dosa bareng-bareng ini. We keep producing sin untuk masyarakat kita. Rasaku gitu ya. Ini kita retreat lagi. Aku mau ungkapkan itu lagi. Itu kalimat pertama saya waktu bergabung sama Yayasan Katolik. Silakan, Bu Kris. Iya Pak, terima kasih Pak Steve juga. Ini ada Bu Widya tanya, kalau minta nomor rekening untuk sumbang Alkitab, ini mungkin sama dengan rekening yang di BCA itu ya Pak ya? Ya, yang di atasnya itu aja, hanya keterangannya, kodenya aja. Oke, ya. Gitu ya Bu Widya ya, jelas ya. Oke, mungkin sudah cukup pertanyaan. Ya, saya kasih pengumuman dulu. Minggu depan kita akan dilayani oleh Profesor Anton dengan tema perkembangan COVID di masa depan. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang punya waktu, mau meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita, bisa diberkati bersama-sama minggu depan. Ya, sekarang kita akan memasuki pokok doa syafaat. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Sebentar saya share screen dulu. Bu Kris ya, dan teman-teman, saya pamit ya, karena mau masuk Zooming yang lain. Oh, begitu. Ya, silakan Pak. Thank you, Pak. Kita yang jadi host-nya soalnya. Ya, monggo Pak. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Pokok doa pertama saya minta dengan kasih Pak Oktav untuk berdoa untuk persiapan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Kelihatannya masih jauh, tetapi ya tidak akan terasa, akan tiba waktunya. Dan juga pilkada di akhir tahun 2024. Kita berdoa supaya segala kampanye dan pemilu nantinya bisa diadakan berdasarkan asas pemilu, luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kita berdoa agar presiden dan wapres yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya Pak Oktav, minta tolong berdoa untuk pokok doa pertama. Lalu ya Pak, makasih. Nanti terus dilanjutkan oleh Pak Andi Wijaya. Ada Pak Andi Wijaya? Pak Andi Wijaya? Ya, ada. Iya, minta dengan kasih ya Pak untuk berdoa pokok doa kedua ini. Berdoa untuk pelayanan-pelayanan penjangkauan, KKR, pendewasaan yang diadakan oleh yayasan-yayasan seperti yang dilakukan tadi oleh Pak Heru atau Bu Grisli, dan juga yang dilakukan gereja-gereja persekutuan-persekutuan di Indonesia. Berdoa supaya pelayanan-pelayanan ini bisa berbuah
dan ya semakin nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui ini. Termasuk Faraday itu. Iya, Termasuk termasuk Faraday. Ya, semuanya yang Bapak tahu. Gitu aja. Yang enggak tahu juga boleh didoakan, disebutkan. Lalu untuk pokok doa ketiga, minta tolong dengan kasih Pak Pius ya, Pak Pius. Ya. Untuk berdoa untuk badan atau yayasan atau organisasi misi di Indonesia dan dunia. Supaya semakin banyak dapat mengutus utusan-utusan lintas budaya, ULB atau pekerja-pekerja ke segala penjuru dunia, khususnya kepada suku-suku yang belum terjangkau, yang belum memiliki akses kekristenan, belum ada Alkitab dan lain sebagainya. Doakan keterlibatan orang-orang percaya untuk mendukung pekerjaan misi dalam segala hal. Mungkin mau diutus sendiri atau bisa dalam hal doa ataupun boleh dalam hal dana, semuanya itu bisa didoakan. Silahkan ya Pak Pius untuk nomor 3. Jadi nomor 2 tadi berdoa untuk pelayanannya dan yang orang-orang yang dilayani maksudnya, dan nomor 3 ini berdoa untuk yayasan-yayasan yang mengutus begitu. Jelas ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir minta Bu Jenny aja ya untuk berdoa untuk seluruh anggota PD Faraday, keluarga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, terutama agar kita semua bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan yang dapat membuat hidup kita semakin berdampak bagi sekeliling kita. Kalian doa berkat ya Bu Jenny. Ya, kita bisa mulai berdoa. Baik. Silakan Pak. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk hidup ini, untuk kasih karunia Tuhan. Ada banyak tanggung jawab yang Tuhan izinkan kami tambahan di dalam hidup kami ini. Kami percaya bahwa hidup kami anugerah Tuhan. Kami mohon Tuhan layakkan kami semua. Bapa, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami tahu bahwa kami tidak sanggup melakukan tanggung jawab ini jika bukan karena Tuhan. Kami pada pagi hari ini bersatu hati untuk mendoakan rencana pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024 di bulan Februari. Tuhan, bangsa Indonesia ini hadir di dunia atas seizin Tuhan. Dan kami percaya pula Tuhan Yesus, bahwa setiap pemimpin yang terpilih pun adalah seizin daripada Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Kami memohon Tuhan Yesus, supaya kondisi-kondisi sebelum dan sesudah acara-acara pemilihan umum nanti ke depan Tuhan, Tuhan mau tolong, Tuhan mau sertai, Tuhan mau memberkati, supaya Tuhan menjaga keutuhan negeri ini, terhindar dari kerusuhan, segala macam masalah-masalah, apapun yang akan dialami Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang memegang masa depan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa biar pemilu ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Kami percayakan para aparat keamanan, semua yang bekerja, supaya Tuhan melindungi, menolong, supaya tidak ada gejolak-gejolak politik apapun, Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan, kami anak-anak-Mu hidup di negeri ini, tentunya terimbas. Tapi kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan Yesus. Sesungguhnya kami mengandalkan Tuhan 100% dalam hidup kami. Bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan tolong. Supaya pemilu ini boleh berjalan sebagaimana dengan yang disepakati untuk benar-benar jujur, rahasia, aman, bebas, dan juga terpercaya. Kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan tolong berikan hikmat kepada calon-calon para pemimpin yang akan terpilih, yang menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini, presiden dan wakil presiden, beserta jajaran, supaya mereka diberikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa takut akan Tuhan, karena apa yang mereka terima merupakan konsekuensi besar yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan. Begitu pula anak-anak Tuhan yang akan terlibat di dalamnya.
juga Tuhan berkati hal yang sama. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ada kesejahteraan di kota, di negeri di mana yang Tuhan izinkan kami tinggal. Dan biarlah kami semua hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua panitia pemilu dan yang sementara dipersiapkan apapun itu Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan campur tangan semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa yang di surga, kami tahu di dalam kehidupan kami yang ada atau bahkan di sekitar kami, ada banyak ladang pekerjaan yang harus digarap. Bahkan kami sendiri enggan untuk berbuat sesuatu yang ada di lingkungan kami. Kami lebih terkurung oleh kepentingan diri kami. Tetapi kami melihat ada banyak orang yang terpanggil Bapa untuk mau melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sungguh-sungguh terpanggil. Kiranya Engkau memberikan kemampuan, memberikan hikmah, sehingga apa yang dilakukan adalah benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan. Untuk itu ya Bapa, diri kami sendiri Tuhan, berikan kami kemampuan, hati yang terbuka untuk mau bertindak. Karena kami percaya tidak ada pekerjaan yang kecil untuk kemuliaan nama-Mu. Kami harus memulai bergerak di dalam memulai diri kami, sehingga kami boleh bergabung di dalam suatu kegiatan yang semuanya adalah untuk kemuliaan seperti pelangi kasih. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Berikan kami kemampuan. Mereka mempunyai talenta sesuai kemampuan masing-masing. Apakah pemikiran, apakah dana, apakah waktu. Kiranya Engkau memberkati seluruh usaha Tuhan, yang akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah. Berkati semua Bapa, kami serahkan kemampuan, hikmah, dan semua jalan yang akhirnya adalah untuk kebaikan sesama kami, yang dimulai dari lingkungan kami, dan secara keseluruhan, secara nasional maupun secara global. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih padamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan dan limpahkan pada kami. Dan kami bersyukur khususnya untuk saat ini, di mana kami Kau beri kesempatan untuk mendoakan yayasan badan-badan misi dunia. Kami berdoa untuk OMF, Bapak. Kami berdoa untuk WEC. Kami berdoa untuk badan-badan misi yang lain yang berusaha untuk mencapai yang Kau tugaskan, Bapak, dan Kau utus. Ya, mungkin lintas budaya ke daerah-daerah yang terpinggirkan dan termarginalkan, ke daerah-daerah orang-orang yang belum mengenal Engkau, bahkan ke daerah-daerah yang negara-negara makmur tapi yang sulit sekali untuk mendapatkan kabar pemasukan Injil, untuk dikabarin Injil. Karena itu Bapak berkatilah kami semua. Dan kami semua Kau bangunkan semangat kami. Semua halangan-halangan Kau diadakan Bapak, supaya kalau kami menghadapi halangan, kami juga tidak putus asa, kami juga tidak lelah, terus bekerja bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah kami berkati Bapak. Para misioneri yang belum berangkat, yang mungkin sebentar lagi akan berangkat karena masalah-masalah kendala, halangan border yang belum dibuka karena COVID, halangan-halangan yang lain, yang masih banyak sekali Bapak, dan harus kami atasi. Karena itu Bapak, kami berdoa padamu, berkatilah kami semua. Tolonglah kami Bapak, supaya kami boleh menjawab panggilan-Mu untuk berita dengan pekabaran Injil ke seluruh tempat di mana Engkau menghendaki kami berangkat. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa pula Bapak, agar semua ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, melalui berbagai macam cara yang Kau restui dan Kau kehendaki. Mungkin melalui pelayanan sosial, mungkin melalui pelayanan firman atau kembangan rohani atau apapun Bapak, yang membuat kami boleh tersadarkan bahwa pekabaran Injil dan menyampaikan amat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Semua boleh terjadi. Waktunya sudah makin dekat Bapak akan kedatangan-Mu, karena itu berkatilah kami, supaya kami tidak gampang putus asa dan tidak gampang frustasi menghadapi hal-hal yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan semua ini padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa,
Saat ini, pagi hari ini kami bersama teman-teman kami seiman yang ada di grup Faraday, PD Faraday ini. Tuhan berkati PD ini Tuhan, biarlah kami boleh mengumpulkan teman-teman kami yang jauh, yang dekat, yang tidak pernah datang ke gereja maupun yang aktif ke gereja. Pakai Faraday ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak orang yang terkumpul di sini, iman boleh dibangunkan kembali. Sehingga mereka yang lesu boleh menjadi kuat kembali, yang sakit disegarkan dan boleh sembuh, yang miskin diperkaya. Melalui teman-teman di Faraday ini kami punya kesatuan hati, kesatuan misi Tuhan. Satu hati, satu misi, satu kehendak seperti yang Tuhan mau. Biarlah kami boleh menjadi mata rantai yang kuat di dalam melayani Tuhan. Pakai kami orang-orang yang tidak ada apa-apanya, yang terbatas ini Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu kalau kami yang tidak mampu ini bersama Tuhan, Tuhan sanggup memampukan kami. Faraday ini milik Tuhan, Faraday punya Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh mengumpulkan alumni-alumni Petra maupun alumni-alumni dari universitas lain maupun dari orang-orang yang bukan dari universitas, kami boleh kumpulkan dan kami boleh menyemangati satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Jonathan Tuhan, Joshua yang selalu mendukung kami di balik layar, demikian juga dengan Pak Step di dalam IT-nya ya Tuhan. Kami persembahkan ini untuk kemuliaan Tuhan. Pakai ketiga anak-anak-Mu ini Tuhan yang di belakang layar, tetapi mereka sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kami supaya Zoom ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Heru yang menyampaikan kabar baik tentang misi ini. Tuhan, kami tidak mau hanya mengumpulkan harta di duniawi, tetapi kami mau mengumpulkan harta di surga. Gerakkan hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah bukakan misi ini. Tuhan, pakai campur tangan untuk setiap kami masing-masing Tuhan, supaya kami tidak punya roh pelit, roh yang medit kikir Tuhan, tetapi kami punya hati yang murah hati seperti orang Samaria. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati Grace Tuhan, yang membantu di dalam Faraday, Sis Mirna juga Tuhan, Pak Andoyo, Pak Pius, yang selalu setia ada di dalam Faraday. Engkau berkati mereka satu persatu, keluarganya, anak-anaknya, apapun yang dibutuhkannya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyediakan, Tuhan memagari setiap kami. Termasuk juga Sis Mirna juga Tuhan yang akan persiapan pernikahan dengan calon suaminya. Tuhan cukupkan keuangan Sis Mirna, apa yang dibutuhkannya Tuhan sediakan dengan cara Tuhan. Terima kasih untuk pergumulan Grace Tuhan, untuk suami, anak-anak, apapun yang dipikirkannya, kami percaya Tuhan sendiri yang menyediakan dan mencukupkan. Dan Grace punya hati yang kuat, punya iman yang teguh di dalam Engkau. Pak Andi Wijaya Tuhan saat ini masih tetap menjadi dosen Tuhan. Perkenanan-Mu turun atas Pak Andi Tuhan. Sembuhkan segala sakit penyakitnya, sakit gatalnya, atau apapun yang dideritanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit keluar dari tubuh Pak Andi. Itu bukan milik sakit penyakit virus dan bakteri, tetapi tubuh Pak Andi adalah milik Kristus. Asal Pak Andi percaya, asal Pak Andi sungguh-sungguh melekat di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Yesus itu menyembuhkan, Yesus Allah yang membuat mujizat. Orang mati boleh dibangkitkan. Kalau orang mati dibangkitkan, kami percaya Pak Andi juga Tuhan sembuhkan secara total. Sembuhkan segala sakit penyakitnya, organ-organ dalamnya Tuhan. Apapun itu semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga Pak Pius, Bu Ira Tuhan yang selalu setia, Pak Andoyo. Engkau Tuhan yang terus berjanji, sampai putih rambut kami, Engkau tetap Allah kami yang menggendong. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri, tetapi Engkau yang terus membuat kami semakin tua, kami semakin muda, semakin bersemangat, semakin kami boleh berdampak. Siapapun kami yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, satu persatu Engkau jamah kami, Engkau berkati kami, telinga-Mu tidak kurang tajam dalam mendengar setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, Prof. Kristanti di masa berkabungnya sudah lewat, tetapi
Prof. Kristanti boleh terus bersandar kepadamu Tuhan. Engkau memberkati Prof. Kristanti dan anak-anaknya. Engkau berikan kegembiraan sukacita. Engkau yang menjadi suami dan bapaknya. Engkau tidak pernah tinggalkan Prof. Kristanti sendiri. Engkau membuat Prof. Kristanti punya banyak teman, punya banyak sahabat. Dan Prof. Kristanti walaupun masih tetap mengajar, hanya tinggal sedikit SKS yang diajar, tetapi tetap Tuhan pakai dia. Karyakan Prof. Kristanti ya Tuhan, dengan kepandaian dan hikmat daripadamu. Kami menyerahkan Pak Daniel dalam tangan Tuhan, Bu Elizabeth, termasuk juga teman kami yang ada di Galaksi 5 ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjamah satu persatu keluarganya. Tidak ada yang terlewatkan daripadamu. Demikian juga saudara kami Indarto Tuhan, Engkau memberkati. Apa yang dikerjakannya, apa yang dia tabur, dia adalah orang yang setia dalam full gospel. Tuhan pakai pagari dia Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk usahanya, biarlah Tuhan usahanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu, gugat, menarik, mengambil berkat-berkat yang daripadamu ya Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati, setiap kami dipulihkan, setiap kami disembuhkan. Demikian juga dengan Ibu Janet Tan ya Tuhan, yang pada pagi hari ini boleh bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengan saudari kami yang baru ini Tuhan. Biarlah Bu Janet boleh setia, boleh tetap berkumpul di sini ya Tuhan, di dalam Parade, dan boleh menjadi satu semangat yang baru untuk kami. Terima kasih untuk Pak Lim Eliong juga Tuhan, Pak Oktav di dalam pelayanan pertanian, dengan kemurahan hatinya, istrinya yang menjadi dokter dimanapun beliau berada, semuanya Tuhan, pagari Tuhan, pakai kami semuanya Tuhan. Siapapun kami Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati, dan tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Matamu mengawasi dari seluruh aspek penjuru, bahkan setiap kehidupan kami ada dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Pergumulan kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya ujian ini dapat kami lewati. Bersama Tuhan kami sanggup melewati, dan kami menang, mengatasi apapun juga. Berkat-berkat yang terbaik akan kami terima. Berkat-berkat luar biasa Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami semuanya. Untuk anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Berkat Abraham, Ishak, Yakub akan kami terima saat kami sungguh-sungguh hati kami percaya. Iman kami sepakat, kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Jireh, Allah penyembuh kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang selalu menyediakan. Untuk apa kami takut dan khawatir? Kami tolak, kami patahkan ketakutan dan kekhawatiran yang menyebabkan segala detak jantung kami berdebar kencang. Kami tolak itu semuanya, tetapi ketenangan, kebaikan, kemurahan, damai sejahtera itu akan melekat untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, setiap teman-teman kami yang hadir semuanya diberkati, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan untuk kami semuanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Janet. Terima kasih Ya. Bapak Ibu. Selamat kembali. bertemu kembali Bu Kristanti, Pak Andi, Ya, ketemu kembali. Doyo, Tuhan. dan semuanya. Terima Di semuanya ada pada Terima kasih Pak ya. Hai. Tuhan berkati. Oktav, Bu Yeni. Pak Adi. Bu Jenny, selamat jalan ke Surabaya. Oh iya Pak, Oh. iya Pak. Dan selamat hari ulang tahun, selamat hari ulang tahun juga sekali Oh, lagi. Oh iya. Bagus, terima kasih. Oh iya, Bu Jenny ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Bu Jenny. Terima kasih Pak, terima kasih. Ulang tahun, panjang Bu umur. Chris, Pak Doyo, terima Panjang kasih. umur ya. Terima kasih. Bu Janet dari mana, Bu? Oh, Kenapa? Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya. Gimana? Saya mau ke Surabaya, Bu. Ayo. Nah, Kapan? Kapan? hari ini. Oh, hari ini. Tinggal di mana? Ya, Mau tinggal Di mana? Famili Bu atau Jenny, teman? Bu Jenny tinggal di mana? tinggal di Davam, Pak. Davam. Davam itu mana ya? Kertajaya ya? Oh, Apa? Kertajaya. Iya, iya. Mary itu loh. Iya, iya. Oh, kan dekat rumah saya kalau gitu. Oh iya. Di Wonorejo Permai. Ya, ya. Iya, nanti Besok, Pak. bisa ketemu Bu. Besok, Oke. besok Pak. Besok. Sama Pak Andoyo juga itu. Oke. Oke. Nanti Tuhan kita berkati. jadi. Bu Janet, kita belum punya nomor teleponnya Bu Janet. Ya. Nanti minta Tuti ada. Ya. Oh iya, Oh, iya. iya, iya. Telepon aja. Bu Jenny, Oke. teleponnya berapa WA-nya? 08?
579882, 5758. 08 57 98 82 82 5758. 5758. Oke, nanti tak masuk no ya. Ya, terima kasih. Pak Tolong Bu Slep, Yeni. terima Bu Yeni, kasih. Ya. Ya, Pak Pius. saya minta tolong ya nomor teleponnya Pak Oktav. Oh, Pak siap. Oktav. Pak Oktav Oke. sampai dulu janji sama saya betul diberikan, belum diberikan saya tidak bisa bergerak ini. Oh iya, ya Pak, saya kirim sekarang. Iya. Saya kirim Oke, sekarang. nanti saya kasihkan nomornya penginjil missionary Esther Limin sama ini, sama-sama Hartono di Kupang. Dia Oh, buka siap, sekolah yang siap. besar sekarang di sana. Oke, ya terima kasih. Ya, saya kirim sekarang, Pak. Ya, terima kasih Pak Oktav ya. Sama-sama. Bu Yeni, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Pak. Oke, see you tomorrow. Saya tutup dulu ya. Makasih, dadah. Halo Grace. Baik, Berkati semuanya, Pak Indarto. Semuanya. Astrid, jangan keluar dulu pasti ya. Iya, saya tidak keluar sampai Yosua. Iya. Iya, menurut saya pasti jadi pakai email Pelita Indonesia Timur aja Pak Stip. Jadi Pak Stip atur gimana supaya Yosua sama Pak Stip bisa pegang host seperti biasa gitu Pak Stip. Sekarang Yosua mesti buka emailnya yang handoyo@gmail.com. Ya ini Yosua masih ada yo. Yosua. Ya Pak. Saya ini mumpung pagi ini ketemu Pak Stip, kita diskusi supaya Zoom kita ke depan kamu sama Pak Stip masih bisa buka karena Yonatan kan kadang sibuk les, sibuk gitu. Nah sekarang gimana Pak Stip? Mau Pak Stip buatkan email yang Pelita Indonesia Sudah Timur? saya kasihin di WA itu. Jangan yang itu Pak Stip, yang Pelita Indonesia Timur aja Pak Stip. Ini Pelita Indonesia Timur, tapi belum punya, jadi mesti Yonatan yang buatnya dari baru mungkin ya. Jadi yang saya buat baru. Atau gimana? Yonatan mau diajak ngobrol sebentar atau gimana? Ya, ini saya buat yang lama tau, Pertanian Pelita Insan Tahana. Ya itu jangan dipakai nanti jadi masalah, pakai Pelita Indonesia Timur aja Pak. Udah buat baru ya, buat baru. Ya. Yonatan apa saya yang buat baru? Ya mestinya pasti dan nanti Yonatan saya kasih tahu. Ya ini logonya kalau bisa nanti ya diganti Pelita Indonesia Timur itu pasti. Oke, jadi saya mesti buat Gmail baru. Ya Pelita Indonesia Timur. Pak Step, itu Parade itu logonya itu ditambahi All the Nation enggak? Oh, mesti yang buat bukan aku ya, Pak Handoyo enggak tahu minta tolong siapa yang buat. Itu ya nanti bisa saya bantu konsepnya Bu Jenny. Iya, oleh karena ini Bu Jenny ya. Buatkan orang yang biasa ngerancang Bu. Ini Pak Oktav ya bisa bantu jadian ya. Oh, sometime. Ini tak buat ya, baru berarti harus buat. Iya, Pelita Indonesia Timur pasti. Continue, sign in again. Atau rekamannya dimatikan dulu pasti. Oh, mungkin sudah ya. Belum, itu masih merah ini. Oh, ini kan stop share. Oh. Yosua bisa bantu matikan enggak? Recordnya sudah off sih. Tapi ini masih merah, itu masih kedip-kedip.